Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar kata adab dan akhlak. Tapi, sebenarnya seberapa penting sih keduanya dalam kehidupan kita? Hari ini, kita akan turun langsung ke masyarakat untuk bertanya dan menggali pandangan mereka tentang adab dan akhlak, serta bagaimana Islam memandang hal tersebut. Yuk, ikuti wawancaranya dengan menyimak video ini. Di sini kita akan mencoba bertanya kepada beberapa masyarakat yang ada di sini. Oke, di sini kebetulan ada segerombolan orang-orang yang sedang ngumpul. Mari kita tanya pendapat mereka. Halo Mas, Mbak. Halo Mas. Nah, di sini kebetulan Muslim semua kan ya? Nah, di sini saya punya pertanyaan seputar adab dan akhlak nih. Nah, menurut kalian apa yang terlintas di pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kata adab? Nah, mungkin dari Masnya yang ujung, adab. Oke, adab kalau menurut saya yang pertama etika ya, tata krama. Tata krama perilaku seseorang yang menggambarkan orang tersebut. Oke, Masnya? Kalau menurut saya adab itu lebih ke perilaku kita sehari-hari terhadap ke sesama atau lingkungan. Oke, terima kasih. Mbaknya? Oke, kalau menurut saya adab itu perilaku sopan dan baik yang berdasarkan norma dan etika di masyarakat. Oke. Ya, kalau menurut saya adab itu suatu etika yang sangat penting dalam Islam. Karena dalam Islam itu lebih dulu adab daripada ilmu gitu. Oke, dari Masnya? Menurut saya adab itu perilaku sih. Kalau Masnya itu adab itu apa? Menurut saya adab itu berlaku sopan terhadap orang lain. Oke, dua. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kenapa sih adab dan akhlak sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, mungkin dimulai dari Masnya dulu. Menurut saya adab dan akhlak itu penting karena sebagai manusia yang makhluk sosial kita harus bisa bersosialisasi dengan norma-norma yang baik, Mas. Begitu. Oke, Masnya gimana Mas? Kalau saya menurut saya emang dalam adab bermasyarakat itu emang sangat penting ya. Karena dengan adab kita bisa diperlakukan lebih baik sama orang lain itu. Oke, kalau Mbaknya gimana? Kalau menurut saya adab itu penting karena merupakan cerminan dari diri kita sendiri ya. Kalau kita baik sama orang, mungkin orang akan lebih baik kepada kita. Oke, kalau Masnya? Ya karena adab itu penting karena manusia itu kan makhluk sosial, jadi saling membutuhkan dan membutuhkan itu ya kita harus beradab dengan meminta tolong. Oke. Oke, kalau menurut saya pribadi kenapa adab sangat penting? Karena untuk yang pertama menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Contohnya dengan tetangga, dengan rekan-rekan yang lainnya. Oke, menurut Masnya gimana Mas? Sangat penting karena kalau tidak ada hidup jadi kacau dan tidak saling menghargai. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya teman-teman ya. Di sini dalam akhlak itu siapa sih pertama kali orang yang mengajarkan akhlak tersebut? Atau entah itu orang tua, guru, tetangga, atau teman, atau siapa? Mungkin dari Mas, dari siapa Mas? Menurut saya adab itu diajarkan pertama kali pastinya oleh orang tua karena bagaimanapun orang tua itu adalah sebagai guru pertama kita dalam kehidupan, Mas. Oke, kalau Masnya? Menurut Mas gimana? Saya setuju dengan jawabannya Mas Raffi. Bahwa adab tuh yang pertama diituin tuh dari orang tua. Oke, kalau Mbaknya? Saya juga setuju dengan pendapat yang sebelumnya. Jadi akhlak itu pertama kali diajarkan oleh orang tua karena orang tua orang yang terdekat dengan kita. Oke, kalau Mbaknya gimana? Menurut saya yang pertama kali mengajarkan adab dan akhlak itu dari orang tua. Kalau Masnya? Oke, sudah pasti dari orang tua. Nah, jadi parenting orang tua juga nanti sangat penting terkait adab si anaknya sendiri. Oke. Contohnya seperti apa? Kalau Masnya gimana? Sama mungkin dari orang tua atau kalau di luar mungkin guru di lingkungan pendidikan. Oke, nah pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ketika dipilih untuk memilih satu dari dua pertanyaan dari manusia yang pintar tapi tidak berakhlak atau manusia biasa tapi berakhlak baik. Oke, menurut saya pernyataan yang paling tepat adalah orang yang biasa saja tetapi berakhlak karena menurut saya akhlak atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke, Masnya? Ya, saya setuju dengan jawabannya Mas Rafli bahwa adab atau akhlak itu lebih utama walaupun menjadi orang biasa itu. Oke, Mbaknya? Menurut saya adab dan akhlak lebih penting ya daripada ilmu. Percuma punya ilmu yang lebih tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Oke, kalau Masnya gimana? Menurut saya tetap
adab dan akhlak lebih penting daripada ilmu. Oke, kalau menurut saya pribadi tetap yang pertama kita harus belajar adab dulu dan kemudian baru kita lanjut next ke tahapan ilmunya itu sendiri. Oke, gimana Mas? Saya sama, penting akhlak dan adab itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, itu tadi tanggapan dari masyarakat mengenai adab dan akhlak, serta bagaimana Islam memandangnya. Mari kita bedah poin per poinnya. Poin yang pertama, dalam Islam, adab adalah perilaku sopan dan etika dalam setiap aspek kehidupan, dari cara berbicara, makan, hingga bersikap kepada orang lain dan bersikap kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik dalam adab. Bahkan beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian poin yang kedua, adab dan akhlak menjaga keharmonisan sosial. Islam mengajarkan kita untuk berkata baik, bersikap jujur, dan menjaga hak orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Akhlak baik membuat hidup bermasyarakat jadi damai dan penuh berkah. Poin yang ketiga, Islam menekankan bahwa orang tua adalah madrasah pertama bagi anak. Mereka bertanggung jawab membentuk karakter sejak kecil. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan poin yang terakhir, di dalam Islam, akhlak lebih utama daripada sekedar kecerdasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang berakhlak baik lebih dekat kepada Allah dan lebih dicintai manusia, meskipun tidak memiliki gelar dan keahlian tinggi. Di zaman sekarang ini, mungkin kecerdasan banyak dihargai, tapi jangan lupakan bahwa Islam menempatkan akhlak mulia di posisi tertinggi dalam menilai manusia. Semoga kita semua dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup di dunia ini bisa menjadi pribadi yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih pada kalian yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.